Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafidah Heti Marhaini, Ketua Tim Program Dana Padanan dari Universitas Mercubuana Yogyakarta untuk judul JMAT Kognitif Behavioral, Inovasi Metode Pembelajaran Matematika Bebas Kecemasan. Anggota tim kami terdiri dari 6 dosen, yaitu saya sendiri dari Prodi Pendidikan Matematika, kemudian ada Ibu Dian Sartika Sari MPSI Psikolog, dan juga Ibu Reni Yunia Santi MPSI PhD Psikolog dari Prodi Psikologi. Ada Bapak Nana Huzaini SPD SIMPD dari Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Mutakin Akbar Eskom MT dari Prodi Informatika, dan juga Bapak Dangin SPD MHUM dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada program ini kami menggandeng mitra dari CV Asa Multimedia yang beralamat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain anggota tim dan mitra, kami juga dibantu oleh tim pengelola program dari LPPM OMBY, asisten peneliti yaitu Muhammad Rafi Fajar Rizky SPD, dan juga 10 mahasiswa. Di antaranya yang pertama, Rufus Abiyater Kusiarto dan juga Yosina Vitaningsih dari Prodi Pendidikan Matematika, Joel Christian Sukasno dan Yohana Maria Viane Kamu dari Prodi Psikologi, kemudian ada Raka Seva Aditya dan Putih Yasmin Aisyah Hasta dari Prodi Ilmu Komunikasi, Ahmad Bahaki dan Yoga Alfariski dari Prodi Informatika, dan yang terakhir ada Cecilia Hari Martuti dan juga Wahyu Cahayu Agung dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Latar belakang kami membuat reka cipta ini adalah, seperti kita tahu bahwa masalah kesehatan mental remaja merupakan isu yang tidak bisa diabaikan di era modern ini. Gejalanya seperti kecemasan, depresi, dan stres semakin umum terjadi di kalangan siswa. Remaja yang mengalami kecemasan akan berkembang mengalami distorsi kognitif dan juga perilaku maladaptif. Secara umum, kecemasan ditandai dengan perasaan mudah tersinggung, gelisah, susah tidur, sulit berkonsentrasi, dan jantung berdebar-debar. Salah satu penyebab utama kecemasan remaja adalah tekanan akademik yang tinggi, terutama dalam mata pelajaran yang dianggap sulit seperti matematika. Banyak siswa merasa cemas dan tidak percaya diri ketika menghadapi matematika, dan ini berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Adanya masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya inovasi metode pembelajaran dan bahan ajar matematika yang dapat menciptakan lingkungan bebas kecemasan, yaitu reka cipta metode JMAT Kognitif Behavioral. Reka cipta ini mengacu pada ruang lingkup penelitian dan pengembangan suatu produk atau inovasi pembelajaran dengan tahapan analisis, kemudian ada pendesainan, pengembangan inovasi, implementasi atau uji coba, dan yang terakhir adalah evaluasi, diseminasi, dan juga komersialisasi produk untuk memenuhi kebutuhan nasional. Reka cipta ini bertujuan untuk membuktikan konsep pengembangan metode pembelajaran JMAT Kognitif Behavioral agar nantinya bisa benar-benar bermanfaat untuk siswa-siswa SMP di Kota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan dengan 5 tahapan yang tim lakukan, yaitu yang pertama adalah tahapan analisis kebutuhan. Pada tahap ini dimulai dengan penerjunan dan perizinan ke 30 sekolahan, tapi karena ada beberapa kendala sehingga hanya dapat menjangkau 24 sekolahan di SMP Kota Yogyakarta, dan karena mereka memberikan izin kepada kami untuk mengambil data di sana dan melakukan penelitian di sana. Setelah diperoleh izin baik dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, kami lanjutkan dengan penyebaran angket studi pendahuluan. Kami juga melengkapi dengan angket-angket lainnya, yaitu learning style, kemudian mathematics NCERT, kemudian self-evaluasi yang kami sebarkan kepada 1.328 siswa di sekolah tersebut, dan ini ada 24 sekolahan tadi ya. Gitu. Kami juga melakukan wawancara dengan 24 guru di sekolah tersebut untuk menggali kebutuhan metode ini dan informasi terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang sudah mereka lakukan selama ini. Hasil studi menunjukkan bahwa dari 1.328 siswa dari 24 sekolah di Kota Yogyakarta, terdapat 48,6% berjenis kelamin perempuan dan sisanya berjenis kelamin laki-laki.
Kemudian diketahui pula bahwasanya hanya 18,2% yang mengikuti les matematika di luar sekolah. Di sisi lain juga diketahui bahwa 60% siswa tidak menyukai mata pelajaran matematika. Selain itu, kami juga memperoleh data bahwasanya sebanyak 74,2% siswa memiliki tingkat kecemasan matematika yang tinggi, tapi di sisi lain kami juga mengetahui bahwasanya sebanyak 94,7% siswa memiliki tingkat self-evaluasi atau kepercayaan diri terhadap pelajaran matematika itu yang tinggi pula. Jadi kecemasan matematika tinggi dan self-evaluasinya juga tinggi. Di sisi lain, terkait masalah learning style, kami mengetahui bahwasanya sebanyak 87% siswa lebih suka bekerja dengan orang lain secara langsung atau mereka memiliki gaya yang sosial begitu daripada mereka yang individualis begitu. Di sisi lain juga diketahui bahwasanya 57,4% siswa kurang memiliki keterampilan dalam memposisikan sesuatu dalam ruangan atau kemampuan spasial mereka cenderung rendah. Di sisi lain juga diketahui sebanyak 80,9% siswa lebih suka tugas yang melibatkan objek dan situasi nyata atau mereka lebih suka applied. Sebanyak 50,2% siswa cenderung belajar lebih efektif melalui mendengarkan. Jadi gaya mereka lebih cenderung auditori, walaupun di sini hampir seimbang antara auditori dan juga visual. Dan diketahui pula bahwa sebanyak 66% siswa bersifat pragmatis. Artinya mereka lebih suka yang praktis, kemudian logis dan juga sistematis. Selain itu, kami juga memperoleh data daripada hasil wawancara guru dan siswa yang menunjukkan mereka sama-sama membutuhkan metode pembelajaran yang dapat mengurangi kecemasan mereka terhadap mata pelajaran matematika. Baik, selanjutnya adalah tahap pendesainan. Tahap ini melalui hasil daripada tahap di sebelumnya, yaitu tahap analisis kebutuhan, yang mana di tahap ini kami mendesain beberapa prototipe untuk metode geometric cognitive behavioral. Salah satunya, di antaranya adalah modul, kemudian ada video, dan yang terakhir adalah website. Ketiga produk ini merupakan produk yang memang secara paket berada pada metode yang kita butuhkan. Tapi selain itu, kita juga membutuhkan instrumen lain seperti RPP, kemudian ada juga pengurusan HKI Cipta dan juga angket kecemasan matematika. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mencapai salah satu kualitas produk, yaitu valid, yang mana kami mengundang validator eksternal dan juga validator daripada guru-gurunya. Jadi pertama kami lakukan validasi dengan validator eksternal, yaitu Dr. Riawan Yudi Purwoko dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau kebetulan adalah dekan FKIP sekaligus dosen pendidikan matematika yang memang sudah berkecimpung di dalam dunia terkait masalah pengembangan modul ajar. Kemudian yang kedua adalah Bapak Nuryadi SPD SMPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMBY. Nah, kedua validator ini memberikan masukan kepada kami di hari Senin tanggal 23 September 2024. Selanjutnya kami juga melakukan validasi dengan para guru-guru di SMP di Kota Yogyakarta. Kami mengundang 24 guru, tapi yang hadir adalah 17 guru, dan kami memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan terhadap semua yang sudah kami kembangkan, seperti di modulnya, videonya, maupun di websitenya. Dan ini dilakukan di tanggal 30 September 2024 di hari Senin di Kampus 3 UMBY. Selain kami melakukan validasi, di tahap pengembangan ini juga berlangsung monaf internal dari tim pengelola program dana padanan dari Mercu Buana Jogja, yaitu dari tim LPPM. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap ini masih menunggu, tapi di tanggal 14 hingga tanggal 21 akan dilakukan implementasi produk, yang mana implementasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana produk kami benar-benar berfungsi untuk menurunkan kecemasan matematika siswa. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi tentunya setelah semua tahapan selesai, maka kami bisa mencapai tahap evaluasi itu. Dan yang perlu dicatat bahwasanya di tahap implementasi ini nantinya akan memperoleh kualitas produk berupa kepraktisan. Dan yang terakhir di tahap evaluasi nanti kita akan mencapai tahap kualitas produk berupa efektif. Sehingga ketika tiga-tiganya sudah tercapai, maka produk kami bisa dikatakan layak digunakan karena telah memenuhi valid, praktis, dan juga efektif. Dari kemajuan yang telah kami lakukan ini, harapannya memberikan kebermanfaatan yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang pertama, bagi perguruan tinggi, harapannya dapat meningkatkan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang peduli dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui upaya mengubah persepsi matematika yang sulit
serta peduli terhadap kesehatan dan juga memperhatikan update teknologi dalam proses pemberian pendidikan. Yang kedua, bagi siswa, diharapkan dapat mereka merasa lebih nyaman, kemudian bebas kecemasan, cenderung lebih fokus, dan juga mereka lebih produktif dalam mempelajari mata pelajaran matematika, serta tentunya mengurangi masalah akademik karena tekanan psikologis, khususnya dalam mata pelajaran matematika, begitu. Kemudian bagi mitra sendiri, mitra kami di CV Asa Multimedia, harapan kami dapat meningkatkan visibilitas yang lebih besar sehingga lebih banyak orang yang akan mengenal dan menggunakan layanan yang mereka tawarkan atau produk yang mereka hasilkan. Yang terakhir, bagi sekolah dapat menjadi sebuah alternatif proses pembelajaran karena kita tahu bahwa metode pembelajaran itu sangat banyak sehingga nanti metode geometri kognitif behavioral ini menjadi salah satu solusi atau alternatif yang sesuai dengan karakter siswanya dan mampu mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh siswa saat mempelajari matematika. Kemudian dari semua ini harapannya memang pada akhirnya skema A3 yang kami buat ini bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas, bukan hanya di mitra kami atau sekolah kami atau perguruan tinggi kami, tapi melainkan di seluruh penjuru di Indonesia ini. Terima kasih.